Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dengan kondisi daring. Oh iya, jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya ingatkan untuk kalian mengisi absen ya di classroom yang sudah tersedia di grup kelas. Silahkan diisi dan jangan lupa ingatkan teman-temannya yang lain juga ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang plantae atau dunia tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari mempelajari tumbuhan. Apa aja sih? Yuk disimak. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan lumut, menggambar skema hidup tumbuhan lumut, menyusun klasifikasi tumbuhan lumut, menjelaskan peranan tumbuhan lumut bagi kehidupan, mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta, menggambar skema siklus hidup Pteridophyta atau tumbuhan paku, menyusun klasifikasi tumbuhan paku-pakuan, menjelaskan peranan tumbuhan paku-pakuan bagi kehidupan. Selanjutnya, mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan berbiji, menyusun klasifikasi tumbuhan berbiji atau spermatophyta, dapat mengumpulkan informasi tentang manfaat spermatophyta bagi manusia. Selanjutnya, dapat menyusun laporan hasil pengamatan dengan sistematika yang baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta: yang pertama, Talophyta, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kedua, Cormophyta, yaitu suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran, yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati, yaitu lumut daun. Yang keempat, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Selanjutnya, tumbuhan ini berukuran makroskopis, yaitu 1-2 cm dan juga ada yang mencapai sampai 40 cm. Yang terakhir, tumbuhan ini tubuhnya berbentuk mempunyai dua bentuk generasi, yakni generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, selanjutnya ada klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada lumut daun, yang kedua ada lumut hati atau Hepaticophyta, dan yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocheratophyta. Lumut daun merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Bryophyta mempunyai struktur seperti akar yang disebut rhizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun. Tubuh fase gametofit, lumut daun memiliki gametangium di bagian atasnya. Kebanyakan spesies lumut menghasilkan gamet berbeda, sehingga dapat dibedakan antara tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Akan tetapi, ada juga yang menghasilkan antheridium dan archegonium pada satu tumbuhan. Tubuh fase sporofit yang dihasilkan akan tumbuh di bagian atas tubuh gametofit betina. Sporofit akan terus menempel pada gametofit dan bergantung untuk memperoleh nutrisi. Setelah dewasa, sporofit akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, pada beberapa spesies, sporangium dilapisi struktur seperti tudung yang disebut calyptra yang dihasilkan oleh archegonium. Jika spora lumut sampai ke lingkungan yang sesuai, spora itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi filamen yang disebut protonema. 3 contoh lumut daun. Yang pertama ada Polytrichum juniperinum, yang kedua ada Punaria,
Dan yang ketiga ada lumut gambut sphagnum. Selanjutnya ada lumut hati atau Hepaticophyta. Lumut hati mencakup 6.000 spesies tumbuhan tak berpembuluh. Bentuk tubuh gametofit lumut hati berbeda dengan gametofit lumut daun. Pada lumut hati, tubuhnya tersusun atas struktur berbentuk hati pipih disebut talus, yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Tubuhnya terbagi menjadi 2 lobus, sehingga tampak seperti lobus pada hati. Siklus hidup lumut hati mirip dengan lumut daun, walaupun bentuk tubuhnya agak berbeda. Di dalam sporangium terdapat sel yang berbentuk gulungan yang disebut elatera. Elatera akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memencarkan spora. Pada beberapa lumut hati, gametangium berada pada struktur batang yang disebut archegoniophore yang menghasilkan archegonium dan antheridiophore yang menghasilkan antheridium. Lumut hati juga dapat melakukan reproduksi aseksual dengan sel yang disebut gemak atau biasa disebut gemakap, yang merupakan struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Nah, contoh dari lumut hati yaitu Marchantia polymorpha dan Porella. Dan yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocheratophyta. Lumut tanduk mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Masing-masing mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan lumut. Contohnya adalah Anthocheros natans. Pada spesies ini, archegonium dan antheridium melekat pada talus gametofit. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporofit akan terus tumbuh selama masih hidup gametofitnya. Selanjutnya ada reproduksi tumbuhan lumut. Pada lumut terjadi reproduksi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Pada lumut hati, reproduksi secara vegetatif atau aseksual juga dapat dilakukan dengan pembentukan gemakap atau piala tunas dan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Nah, reproduksi generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit berumur pendek, sekitar 3-6 bulan saja. Reproduksi lumut terjadi secara bergantian antara generatif dengan vegetatifnya. Sedangkan reproduksi generatifnya dengan membentuk gamet-gamet baik gamet jantan maupun gamet betina yang dibentuk dalam gametofit. Nah, setelah tadi kita membahas tentang bagaimana sih reproduksi lumut secara umum, sekarang kita akan membahas tentang metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Tahapan metagenesis pada tumbuhan lumut adalah yang pertama, spora haploid atau N yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi gametofit N. Gametofit adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, gametofit akan menghasilkan antheridium N dan archegonium N. Antheridium menghasilkan gamet jantan dan archegonium menghasilkan gamet betina. Fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot diploid atau 2N. Zigot akan berkembang menjadi sporofit. Pada sporofit terdapat sporangium atau kotak spora. Nah, selanjutnya di dalam sporangium terdapat sel-sel induk spora yang bersifat diploid atau 2N yang akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora haploid atau N. Oke, nah teman-teman, setelah tadi kita mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan lumut,
klasifikasi tumbuhan lumut, reproduksi tumbuhan lumut, dan metagenesis tumbuhan lumut atau Bryophyta, sekarang kita bakal ngebahas tentang peranan tumbuhan lumut bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan manusia nih. Buat kita-kita, apa sih manfaat dari tumbuhan lumut? Nah, tumbuhan lumut dalam beberapa jenis tumbuhan memiliki manfaat atau peranan bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu sebagai obat hepatitis, yaitu Marchantia polymorpha. Yang kedua ada bahan pembalut dan bahan bakar, yaitu berupa sphagnum dari tumbuhan lumut itu sendiri. Yang ketiga sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau. Yang keempat sebagai penyedia oksigen untuk lingkungannya, baik itu untuk manusia dan juga hewan. Yang kelima sebagai obat antiseptik. Nah, obat antiseptik ini berasal dari jenis Perulania tamariski, yaitu jenis lumut hati. Dan yang terakhir mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung, yaitu berasal dari spesies Cratoneron filicinum, jenis lumut daun. Dan masih banyak lagi peranan-peranan yang menguntungkan dari lumut bagi kehidupan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan suatu kelompok tumbuhan tertua yang sudah dijumpai di daratan. Tumbuhan berkormus ini memiliki batang, daun, serta akar yang sebenarnya. Yang artinya, batang dan akar serta daunnya sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Terus gimana sih ciri-ciri dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini? Oke, yang pertama ciri-cirinya adalah sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut dengan sistem konsentris. Terjadi metagenesis. Generasi sporopit mempunyai akar sejati, berumur panjang, dan merupakan keturunan generatif. Selanjutnya, generasi gametofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai antheridium dan archegonium. Selanjutnya, embrionya berkutub satu. Yang ketujuh, ujung daun paku yang muda umumnya menggulung. Terus, akar paku berupa akar serabut. Terdapat kaliptra tipe pembuluh angkut konsentrik. Selanjutnya, batang umumnya berupa akar tongkat, kecuali pada paku tiang dan sejenisnya. Yang terakhir, daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Terdapat juga dibedakan menjadi sporofil dan trofofil. Setelah tahu ciri-cirinya, kita masuk ke reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku dapat melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual secara generatif. Yang pertama, reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan spora di dalam sporanium dan menggunakan rizom. Rizom akan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni. Kedua, reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan spermatozoid di dalam antheridium dan ovum di dalam archegonium. Fertilisasi antara spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi sporopit atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Secara umum, tahapan metagenesis pada tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Yang pertama, spora paku bersifat haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah dan berkembang menjadi protalium gametofit yang juga bersifat haploid. Yang kedua, protalium akan membentuk antheridium dan archegonium yang bersifat haploid. Di dalam antheridium dibentuk spermatozoid yang bersifat haploid, sedangkan di dalam archegonium dibentuk ovum yang bersifat haploid. Yang ketiga, jika terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum, akan terbentuk zigot yang bersifat diploid. Selanjutnya, zigot akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku yang bersifat diploid. Sporopit selanjutnya akan membentuk sporofil atau daun pembentuk spora yang juga bersifat diploid.
Yang terakhir, sporofil bersifat diploid akan membentuk sporangium yang bersifat diploid. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora diploid yang akan membelah secara meiosis membentuk spora haploid. Nah, berdasarkan metagenesisnya, tumbuhan paku terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu paku homospora, yang kedua paku heterospora, dan yang ketiga adalah paku peralihan. Terus, perbedaan dari ketiga paku-pakuan tersebut apa sih? Yuk disimak! Kelompok dari Dophyta berdasarkan jenis spora terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada paku homospora, menghasilkan 1 jenis spora. Contohnya yaitu Lycopodium sp. Yang kedua ada paku heterospora, menghasilkan 2 spora, makrospora untuk betina dan mikrospora untuk jantan. Contohnya ada Selaginella sp. Yang ketiga, paku peralihan, menghasilkan 2 spora, yaitu spora jantan dan betina, yang bentuk dan ukurnya sama. Contohnya Equisetum sp. Klasifikasi tumbuhan paku. Berdasarkan morfologi tubuhnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas. Silophytinae atau paku purba, Lycopodinae paku kawat, Equisetinae paku ekor kuda, dan Felicinae paku sejati. Mari kita bahas satu persatu. Silophytinae atau paku purba. Paku purba merupakan jenis paku yang paling sederhana dan sebagian besar telah punah. Memiliki batang beruas, bercabang, dan berbuku-buku. Pada bagian batang tumbuh daun kecil berbentuk sisik. Sporangiumnya terletak di buku-buku cabang atau ketiak daun. Contoh jenis paku ini adalah Pseudosporochnus creci dan Psilotum nudum. Jenis paku berikutnya Lycopodinae atau paku kawat. Paku ini memiliki batang bercabang dan menggarpu. Daunnya kecil seperti sisik, tersebar di batang, tidak bertangkai, dan bertulang daun satu. Beberapa jenis paku ini ada yang memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Sporangiumnya membentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Contohnya Lycopodium cernum dan Selaginella convoluta. Selanjutnya Equisetinae atau paku ekor kuda. Paku ini umumnya berupa ternak atau berbatang lunak dan hidup di tempat lembab. Bentuk batang berongga, memiliki cabang berkarang pada buku-buku batang. Daunnya berbentuk sisik, sporangium berbentuk strobilus pada ujung batang, protalium berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Contoh jenis paku ekor kuda adalah Equisetum sp dan Rhynia elegans. Terakhir, Felicinae atau paku sejati. Paku ini hidup di tempat lembab dan basah. Berdasarkan lingkungan hidupnya, Felicinae dibedakan menjadi paku air, paku tanah, paku epifit. Daunnya sempurna berukuran besar, duduk daun pada batang membentuk sayap, dan daun mudanya tumbuh menggulung. Spora berkumpul membentuk sorus yang terdapat di permukaan, ujung, dan tepi daun. Contohnya paku ekor merak, paku tanduk rusa, suplir. Wah, beragam sekali ya jenis-jenis tumbuhan paku. Nah, lagi-lagi nih, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan paku, reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku, serta klasifikasi tumbuhan paku, sekarang kita bakal bahas peranan tumbuhan paku bagi kehidupan. Apa aja sih? Nah, jadi peranan tumbuhan paku di kehidupan yang pertama bisa menjadi tanaman hias. Nah, tanaman hias ini berasal dari spesies Platycerum bifurcatum atau tanduk rusa. Yang kedua ada untuk bahan obat-obatan. Nah, ini berasal dari spesies Aspidium phallicnas. Dan yang ketiga ada untuk sayuran atau sebagai bahan pangan nih teman-teman. Misalnya dari Marsilea crenata atau paku semanggi. Selanjutnya sebagai pupuk hijau. Dan yang terakhir sebagai pelindung tanaman pertanian. Misalnya untuk pelindung tanaman pertanian ini berasal dari spesies Glycina linearis. Nah, di pembahasan yang terakhir kita bakal bahas tumbuhan berbiji atau spermatofita. Terus apa sih spermatofita itu?
Jadi teman-teman, spermatopita bahasanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang artinya biji dan piton yang artinya tumbuhan. Spermatopita meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Dalam biji terdapat calon individu baru berupa embrio sporopit atau lembaga beserta cadangan makanan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spermatopita merupakan anggota plantae sejati dan menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya atau kormofita berbiji. Sedangkan alat perkembangbiakannya tampak jelas dan diamati sehingga disebut sebagai panerogami. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Tumbuhan ini memiliki arti penting bagi organisme lain di bumi. Bahkan makanan manusia dan hewan banyak yang berasal dari tumbuhan berbiji loh, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya, baik itu sayur-sayuran dan buah-buahan secara utuh ataupun olahan. Ciri-ciri tumbuhan biji secara umum yang pertama itu memiliki biji, memiliki berkas pengangkut berupa xilem dan flum, merupakan tumbuhan kormopita atau memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat, menghasilkan bunga atau antopita. Yang kelima, bersifat autotrof atau bisa menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, alat perkembangbiakan sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Selanjutnya, generasi sporofitnya berupa tumbuhan dan generasi gametofitnya berupa bunga. Selanjutnya, kita akan bahas reproduksi dan siklus hidup tumbuhan berbiji. Nah, perkembangbiakan tumbuhan biji terjadi secara generatif atau seksual dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, penyerbukan atau polinasi, peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi yang menghasilkan misal, kemudian menjadi embrio. Perkembangan secara vegetatif atau secara aseksual yaitu dengan organ-organ vegetatif seperti tunas adventif, rizoma, dan stolon. Nah, gimnospermae bereproduksi secara generatif atau seksual dengan membentuk biji dan alat reproduksinya berupa strobilus, terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa. Gimnospermae mengalami pembuahan tunggal. Sedangkan angiospermae memiliki alat perkembangbiakan yaitu berupa bunga. Reproduksi pada angiospermae diawali dengan adanya proses penyerbukan atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Dan proses pembentukan atau penyerbukan sel, telur, dan kantong lembaga pada bakal biji dengan inti yang berasal dari serbuk sari. Selanjutnya, zigot berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi buah. Pembuahan yang terjadi pada angiospermae disebut pembuahan ganda karena dua inti generatif yaitu sperma masing-masing membawahi sel telur yang akan menjadi lembaga dan inti kandung lembaga menjadi endosperm. Nah, semuanya pada tumbuhan berbiji atau spermatopita ini terdiri dari dua atau diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, gimnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa disebut berbiji terbuka? Karena bijinya tidak ditutup oleh daging buah. Gimnospermae umumnya memiliki struktur daun tebal, banyak cabang, tudung daun membentuk kerucut, dan belum memiliki bunga sesungguhnya. Reproduksi generatif terjadi satu kali pembuahan atau disebut dengan pembuahan tunggal yang menghasilkan zigot. Waktu antara penyerbukan dan pembuahan berlangsung relatif lama. Terus, ciri-ciri gimnospermae apa sih? Ciri-ciri gimnospermae diantaranya, yang pertama, memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah. Yang kedua, berupa perdu atau pohon. Batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Dan yang ketiga, belum memiliki bunga sejati atau hanya berupa strobilus jantan dan betina. Tumbuhan gimnospermae dikelompokkan menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu ada Cycadinae.
atau tumbuhan pakis. Yang kedua ada Ginkgo gine, dikenal sebagai tumbuhan raksasa. Yang ketiga ada Gnetine, kelompok melinjo. Dan yang terakhir ada Coniferine, tumbuhan berdaun jarum. Pertama, Classicadine. Bentuk tubuhnya menyerupai kelapa dan sering disebut golongan pakis. Batangnya berbentuk tiang dan jarang bercabang. Daun tersusun dalam roset batang. Daun majemuk menyirip dan daun mudanya menggulung seperti paku. Sporopil tersusun atas strobilus jantan dan betina. Pada umumnya berumah satu. Dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina, tetapi ada juga yang berumah dua. Dalam satu pohon hanya memiliki bunga jantan atau bunga betina saja. Contoh dari kelas ini adalah Cycas rumpi dan Jamia floridana. Dan beginilah bentuk strobilus jantan dan betina pada Cycas rumpi. Kelas berikutnya yaitu Ginkgoine, merupakan satu-satunya kelompok Gymnospermae dengan jumlah spesies paling sedikit sehingga dianggap tumbuhan primitif. Yang kedua, termasuk pohon meranggas, tingginya mencapai 30 meter. Wah, gede banget ya. Yang ketiga, daun lebar seperti kipas, tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Tidak berdaun saat musim gugur, musim salju, dan kembali berdaun saat musim semi. Lalu, berumah dua, dan sporopil terdapat di tunas pendek pada ketiak daun. Biasanya tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman hias atau obat-obatan. Contohnya yaitu Ginkgo biloba. Selanjutnya, Gnetine. Gnetine atau tumbuhan ini sebagian ada yang bercabang dan ada yang tidak memiliki cabang. Merupakan tumbuhan berumah dua, tulang daun menyirip, bunga tersusun berkarang, memiliki perhiasan pada strobilus yang berfungsi untuk menyelubungi biji. Dalam perkembangannya, perhiasan tersebut akan menjadi mantel yang melindungi biji. Contoh dari kelas ini yaitu Gnetum genemon dan Ephedra altissima. Nah, setelah kita mempelajari tentang Gymnospermae, selanjutnya kita bakal masuk ke Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Apa sih Angiospermae tersebut? Angiospermae disebut biji tertutup karena bijinya terbungkus oleh daging buah, memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna, benang sari, butir sari, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Reproduksi generatif mengalami 2 kali pembuahan atau pembuahan ganda yang menghasilkan zigot, pembuahan inti generatif atau sperma dengan ovum, dan endosperm atau pembuahan inti generatif atau sperma dengan kandung lembaga sekunder. Pada umumnya tumbuhan ini berupa pohon, perdu, semak, liana, atau herba. Terus, ciri-ciri dari Angiospermae itu apa sih? Nah, ciri-ciri dari Angiospermae diantaranya yang pertama, bakal biji diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah. Yang kedua, berupa herba, perdu, atau pohon, bisa semak atau liana. Yang ketiga, mempunyai organ yang berupa bunga lengkap, yaitu terdapat kelopak, terdapat mahkota bunga, serta alat kelamin berupa benang sari dan putih. Lalu, bagaimana klasifikasi dari Angiospermae setelah tadi ketika Gymnospermae dikelompokkan menjadi 4? Tumbuhan Angiospermae dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu Monocotyledone tumbuhan berbiji tunggal dan Dicotyledone tumbuhan berbiji ganda. Untuk membedakannya, mari kita lihat tabel karakteristik Angiospermae berikut. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut dan tumbuhan dikotil berakar tunggang. Akar tumbuhan monokotil memiliki pelindung berupa tudung dan akar lembaga, sedangkan akar tumbuhan dikotil tidak bertudung dan tidak memiliki akar lembaga. Tumbuhan monokotil memiliki biji berkeping satu, artinya tidak membelah saat berkecambah, sedangkan dikotil berkeping dua.
Akar dan batang tumbuhan monokotil tidak berkambium, sebaliknya tumbuhan dikotil berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Tulang daun monokotil berbentuk sejajar atau melengkung dan tumbuhan dikotil bertulang menjari atau menyirip. Jumlah kelopak bunga pada tumbuhan monokotil adalah 3 dan kelipatannya, sedangkan tumbuhan dikotil berkelipatan 4 atau 5. Gimana? Teman-teman bisa membedakannya ya? Sekarang kita lihat beberapa tumbuhan yang menjadi famili dari monokotil. Ada gramine atau rumput-rumputan, contohnya padi, jagung, dan alang-alang. Palme atau pinang-pinangan seperti kelapa, sagu, palem. Musace atau pisang-pisangan, contoh pisang Ambon, pisang raja. Orchidaceae atau anggrek, misalnya anggrek dan vanili. Zingiberaceae atau jahe-jahean seperti kunyit, jahe, lengkuas. Dan Liliaceae, misalnya kembang sungsang. Tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi beberapa famili berikut. Papilionaceae atau polong-polongan, contohnya kacang tanah. Euphorbisaceae atau jarak-jarakan, misalnya tanaman jarak dan karet. Solanaceae atau terong-terongan seperti terung, cabai, tomat. Myrtaceae atau jambu-jambuan, jambu biji, jambu air. Compositae atau komposit, contohnya bunga matahari. Convolvulaceae, misalnya kangkung, ubi jalar, dan bunga terompet. Selanjutnya, Apocynaceae seperti Kamboja dan tapak dara. Rubiaceae, misalnya kopi dan mengkudu. Verbenaceae, contohnya jati dan bonsai. Rutaceae, jeruk. Bombaceae, durian. Mimosaceae, contoh putri malu. Berikutnya, Malvaceae, contohnya kembang sepatu. Cucurbitaceae seperti mentimun dan melon. Caesalpiniaceae, misalnya asam dan kembang merah. Dan Moraceae, contohnya nangka, sukun. Wah, beragam sekali ya. Terus bagaimana sih manfaat tumbuhan serta peranan tumbuhan secara umum bagi kehidupan? Nah, yang pertama, peranan tumbuhan di bidang lingkungan atau ekosistem. Semua tumbuhan memiliki peran di bidang lingkungan, yaitu sebagai produsen atau penyedia makanan bagi makhluk hidup di sekitarnya, habitat fauna, mencegah erosi dan banjir, serta penyedia oksigen. Contoh tumbuhan yang berperan di bidang lingkungan yaitu tumbuhan beringin dan mahoni. Yang kedua ada di bidang pangan, yaitu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan. Contohnya tumbuhan yang bermanfaat di bidang pangan yaitu padi dan bayam. Padi, bayam, jagung, wortel, serta tumbuhan yang masih banyak lagi manfaatnya untuk kehidupan makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu, atau yang ketiga, yaitu di bidang kesehatan, yaitu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, yaitu jahe, kencur, kunyit, dan temulawak, serta masih banyak lagi tumbuhan yang dapat dijadikan obat-obatan atau manfaat di bidang kesehatan. Yang keempat nih yaitu di bidang industri, yaitu tumbuhan yang dapat digunakan dalam bidang industri untuk meningkatkan perekonomian manusia. Contoh tumbuhan yang berperan dalam bidang industri yaitu mahoni, industri mebel, kapas, industri tekstil, dan karet, itu industri otomotif. Kenapa karet bisa di bidang atau di industri otomotif? Ingat ya teman-teman, kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, kalau gak ada ban, itu gak bisa berjalan ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada di bidang rekreasi, yaitu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai tanaman hias dan mampu memberikan ketenangan pikiran. Contoh, tumbuhan yang berperan di bidang rekreasi itu anggrek, mawar, apalagi, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Seperti itulah beberapa manfaat dan peranan tumbuhan di beberapa bidang dan bagi kehidupan manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, kita udah selesai belajar tentang dunia tumbuhan atau Kingdom Plantae. Nah teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, saya ingatkan kembali ya, ada tugas nih teman-teman. Saya sudah upload di Google Classroom
baik itu tabel serta soal-soalnya. Tinggal teman-teman download saja dan kerjakan. Batas waktu pengumpulan sampai minggu depan ya teman-teman, sampai di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas selanjutnya tidak hanya soal-soal ya teman-teman, tapi kalian juga perlu mengisi nih tabel mengenai pemahaman kalian tentang Bryophyta, Pteridophyta, dan juga Spermatophyta. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar walaupun kondisi dalam jaringan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.